Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rian Jiralga Haki dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak. Ada beberapa soal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Baiklah, saya akan mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak atau Ibu mengajar di sekolah di SMA Negeri 10 ini? Kalau di SMA Negeri 10 baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Mata pelajaran apa yang Bapak ajar sih? Sekarang mata pelajaran sejarah Indonesia sama bimbingan konseling. Apakah ada mata pelajaran selain sejarah Indonesia dan bimbingan konseling yang Bapak ajar? Tidak ada. Tidak ada. Apa kesulitan yang Bapak alami saat mengajar mata pelajaran di luar pendidikan ketika kuliah? Kesulitan mengajar mata pelajaran yang di luar pendidikan ketika kuliah. rancu pertanyaannya. Setiap kuliah kan kita harus sesuai mapel pelajaran. Untuk susah ya tadi satu mungkin tidak sesuai jurusan. Terus bahan-bahan yang tidak siap itu diajarkan. Terus penerimaan kita bagaimana untuk memikirkan apa yang diajar nih, konsepnya kayak gimana. Betul. Setelah itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut, kesulitan yang Bapak hadapi tersebut? Caranya sih kalau utama mereview dulu malam sebelumnya. Setiap guru pasti mereview dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apalagi sistem sekarang kita melalui RPP. Dari RPP itu sudah tersusun sih semuanya lebih nyaman. Jadi apa yang kita pelajari yang akan kita berikan ke murid itu kita pelajari dulu biar lebih mudah. Intinya mereview dulu sih. Ya. Menurut Bapak, apakah seorang guru perlu memiliki profesionalitas? Mengapa? Wajib karena guru itu kan bukan hanya mengajar ya, juga mendidik. Fungsinya sih lebih mendidik. Mengajar merupakan formalitas. Kalau belajar kan anak-anak dari manapun bisa. Berarti sekarang modelnya zaman sekarang lebih canggih. Dari Google dan lain-lain, lebih internet atau terutama. Aksesnya lebih banyak. Semua kayak masalahnya mengapa mendidik profesional itu harus mendidik. Jadi anak-anak sekarang udah mulai attitude-nya sama guru mulai hilang. Bagi di masa daring ini, ya betul-betul datang ke sekolah mau dia belajar mau dia. Iya. Bagi tidak masuk lagi kan? Tidak masuk, tidak kenal lagi sama guru. Ya, terutama pasti seperti itu. Oke. Apakah Bapak tergabung dalam organisasi profesi? Tergabung. Contohnya dari tadi PGI dan untuk setiap tahun pasti ada pertemuan. Karena masa COVID ini pertemuan secara daring melalui Zoom maupun Google Classroom. Apakah Bapak tahu tentang program PLPG? Untuk PLPG tahu, tapi tidak keseluruhan karena mungkin saya masih honor di sekolah ini. Kalau keseluruhan itu sama isinya, cuman yang honor sama yang sudah PNS itu bersertifikat. Kalau honor masih belum, cuman harus mengetahui dan ikut serta dalam bentuk PLPG tersebut. PLPG kan dari penjangan pendidikan dan latihan untuk profesi guru. Bentuknya seperti itu. Jadi Bapak belum pernah ya? Belum pernah. Tidak. Tapi menurut Bapak program PLPG tersebut bermanfaat bagi guru? Bermanfaat secara waktu, secara untuk ilmu secara individu itu sangat bermanfaat karena PLPG tidak hanya keseluruhan, tapi ada namanya lagi MGMP. MGMP per mata pelajaran. Di situ tergolong dalam PLPG juga. Menurut saya sih seperti itu.
Jadi kita bisa fokus nih dalam pelajaran. Misalnya saya sejarah. Sejarah itu kan terbagi dua, sejarah dan sejarah Indonesia. Nah, apalagi saya mengajar sejarah Indonesia, ada persatuannya nih, bukan persatuan, perkumpulannya. Ada yang update nih terbaru. Untuk komunitas gitu ya. Nah, untuk komunitas terbaru nih. Terus ada sejarah lokal. Wah, ada terbaru nih. Bagaimana kita bangun, kita cari pahlawan-pahlawan lokal yang dulu yang berjuang untuk negara, macam Ali Anyang, macam terutama sih Ali Anyang sekarang kita perjuangkan untuk dijadikan pahlawan nasional. Nah, kan Pak, sekarang sudah 1 tahun pembelajaran dilakukan secara daring. Menurut Bapak, guru, apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring bagi siswa? Kelebihannya, pertama kelebihannya sih banyak sih. Anak-anak lebih mudah untuk mengakses suatu pelajaran. Dan kekurangannya, anak-anak lebih mudah untuk berbohong juga. Betul Pak. Bahkan karena saya pernah menemukan, jadi mereka itu bikin suatu grup lagi. Jadi mereka ada 3 grup di dalam satu WhatsApp itu. Jadi grup yang tanpa guru masing-masing. Tapi cerdas juga menurut saya. Jadi mereka itu bikin satu grup yang tidak ada guru, fungsinya untuk mereka mencontak. Satu siswa yang ngerjakan, mereka pakai sistem piket. Hari Senin nih, ada dalam satu kelompok 5 orang ngerjakan tugas ini. Nanti mereka kirim foto, dah tinggal ganti nama. Udah. Jadi jawabannya itu sama semua, nilai mereka sama semua, 85 ya 85. Apalagi tidak ada pengawasan dari guru. Nah, nggak ada pengawasan. Tadi fungsinya kembali lagi, kekurangannya kalau yang kembali lagi ke guru BK-nya. Kalau anak-anak itu tidak masuk, tidak mengerjakan tugas. Kalau di SMA 10 sendiri lebih dari 3 kali absen, tidak absen, tidak mengerjakan tugas, dipanggil ke sekolah dan kita blok. Fungsinya biar mereka ke sekolah dan kita tanyakan kendalanya apa, biar membuat efek jerah. Iya. Setelah itu apa saja kesulitan yang Bapak alami selama melakukan pembelajaran daring? Kesulitannya tidak bisa melihat ekspresi wajah anak-anak secara langsung. Tidak kayak dulu ya Pak ya. Ya. Dan kita kan harus menjelaskan dulu nih. Mereka kan cuma dapat beli buku. Kita suruh beli buku nih 12.000. Silahkan buka halaman sekian, boleh cek di Google. Terus kita tidak bisa lihat nih ekspresi mereka. Ngajar pun nggak jelas. Kita kasih keterangan untuk materi, 100% mereka tidak baca. Soal ketik di Google, jawaban keluar. Sudah keluar. Dan ada satu siswa yang sangat mengerti IT, dia bisa menembus buku pegangan guru yang online. Jadi kunci jawabannya mereka tahu. Ini lebih mudah sekarang. Itu termasuk kelebihan daring sih. Kelebihannya Pak ya. Menurut Bapak, apa arti profesionalisme sebenarnya? Profesionalisme merupakan dasar guru untuk ngajar. Terus diisi dalam bentuk satu form yang harus dilaksanakan guru, mau secara langsung ataupun tidak, mau secara intern maupun ekstern, diajarkan langsung. Apalagi anak-anak gurunya dari gurunya masing-masing. Profesionalisme terutama dalam hal menilai. Nah, terutama sih untuk menilai, fungsinya untuk menilai siswa masing-masing. Ada siswa yang betul-betul mengerjakan, tidak, kan bisa dilihat guru itu tahu maksudnya. Itu Pak, mengapa guru dikatakan sebagai suatu profesi dan bukan pekerjaan? Mengapa sebagai profesi dikatakan profesi bukan pekerjaan? Karena guru awalnya memang kita ambil profesi itu
dari jenjangnya dulu. Ada yang sejarah murni awal ke saya lah. Kami kan ada dua, semuanya pasti terbagi. Ada yang sejarah murni, jadi ijazahnya itu memang sejarah. Kalau kami kalau kita kan bapak dapat beasiswa dulu dari sebuah dinas untuk jadi guru, jadi SPDS. Dulu sih namanya SPDS, kita tidak tahu sekarang. Sejarah pendidikan, sarjana pendidikan sejarah. Jadi bentuknya profesi seperti itu karena masing-masing guru kalau kerjaan ya kadang ada kadang enggak. Kalau profesi kan selalu ada dan tertulis juga dalam sebuah undang-undangnya, ada kode etiknya. Bukan sembarang kerjaan ini. Kau tahu lah Pak ngajar teknik. Habis itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap undang-undang guru dan dosen? Ada plus minusnya juga sih kalau ada undang-undang. Tapi kalau menurut saya sih banyak plusnya, banyak diuntungkan karena situ pun tidak hanya jadi guru tidak kayak dulu main tangan kasar Betul. jadi betul-betul menuntut profesi gurunya betul, terus secara betul-betul kemanusiaan lah. Dulu kan zaman sebelum itu terjang, peleng, swing, Apalagi cerita Bapak dulu. Ini sampai tulang rusuk patah karena tabrakan bukan ngajar. Habis itu kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PLPG, pendidikan dan latihan profesi guru bagi calon guru? Wajib memang Wajib. ya. Sebelum kita mendapatkan ijazah SPD pun kita harus ngambil pelatihan guru dulu. Kalau di kampus Bapak sih, kampus saya dulu di IKIP. Sebelum masuk skripsi itu harus, sebelum masuk mengerjakan skripsi dan harus sidang terakhir harus punya sertifikat profesi guru dulu. Yang dibikin dari kampus masing-masing. Semua bentuknya sama, cuman dikeluarkan dari institut masing-masing. Dasar soalnya pada saat itu kan kita harus praktek juga. Setelah itu, menurut Bapak, perlukah program PLPG? Dan apa manfaatnya bagi Bapak? Manfaatnya yang pertama sangat perlu. Terus manfaatnya lebih mudah update tentang bentuk-bentuk pembelajaran baru, teknik-teknik belajar baru, mau cara berkelompok, individual, secara angket, secara visual sekarang terbaru lagi lebih mudah. Mau menggunakan e-book lebih modern, mau menggunakan buku manual. Bagi anak-anak sekarang tertarik dalam bentuk dunia digital. Sekarang udah pakai HP, lebih mudah. Bagi sekarang pakai e-book lebih mudah. Cuman tadi ada kekurangannya. Ada yang mau baca sama enggak. Masih lagi tanya halaman berapa Pak? Ale bahasa Inggris. Jika melihat tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita seperti tawuran, bentrok mahasiswa, kasus asusila, membolos, mencontek, dan sejumlah permasalahan lainnya. Menurut Bapak, apa yang salah dalam sistem pendidikan di negeri kita sehingga terjadi seperti ini gitu Pak? Balik moral sama pengaruh luar, kawan, anak-anak sekarang kan ya, tadi yang mana yang keren menurutnya ikutin. Itulah yang diikutin. Apa yang tren sekarang diikutin. Bagi sekarang maraknya tawuran, bentrok antar mahasiswa, kasus asusila lah terutama. Kurangnya pendidikan seks di usia dini itu merupakan dasar faktornya. Terus kurangnya ilmu agama. Kan dasarnya kan dari ilmu agama masing-masing. Pasti kurang. Terus pengenalan bagi akhlak mereka. Kalau akhlaknya baik pasti baik juga.
Terus kalau di dunia kampus, kalau dalam bentuk mahasiswa itu palingan sesama apa ini, organisasi. Antar organisasi. Ada organisasi luar dan dalam. Kalau di Pontianak dulu yang paling sering bentrok ada salah satu universitas, di dalamnya itu dalam bentuk prodi A sama prodi B. Selalu bentrok tuh. Nah tadi kurang pengawasan, terus organisasinya kurang, saling menjatuhi, padahal satu atap tuh. Bego. Apakah ada hubungannya dengan kompetensi guru? Kompetensi guru mungkin yang kasus tadi apakah ada bersangkutan dengan Sangat bersangkutan. Jadi dilihat juga dari bentuknya. Ini terjadi di dalam atau di luar sekolah, kan? Sama juga kalau di kampus, sama juga di dalam atau di luar sekolah. Akibatnya apa ya? Kalau di dalam sekolah pasti kan tanggung jawabnya guru. Di luar sekolah pasti tanggung jawabnya guru juga. Nah, pasti guru juga. Orang tua juga. Ngapa harus guru tadi? Nggak diajarin anak saya nih. Betul. Kok keluar sekolah lain? Balik kita mau salahkan orang tua, bisa juga faktor broken home, anaknya entah kurang gimana, Kurang perhatian. Pengalaman. Setelah itu apa saran Bapak bagi kami yang saat ini sedang menempuh kuliah di FKIP? Saran saya untuk untuk adik-adik mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa, jangan takut dan jangan malas. Jangan takut dan jangan malas. Jangan takut dan jangan malas. Terus banyak-banyak berteman. Yang bikin itu mengapa takut? Tadi takut saya sama dosen ini jarang. Tapi kan belum dicoba. Udah down dulu ya. Udah down dulu. Banyak mahasiswa yang pintar tapi malas. Betul. Nah, banyak mahasiswa yang bodoh, dia tidak malas. Selesai dulu aktif. Kayaknya jangan ikutlah organisasi. Ikutlah organisasi biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Sampai tahu nanti dapat beasiswa dari luar. Banyak di luar tuh dapat beasiswa. Terima kasih Bapak atas wawancaranya Pak.